presentasikan ini, tapi sebelumnya akan menawarkan kepada teman-teman yang lain terlebih dahulu jika ingin mempresentasikan, monggo silahkan, biar langsung diserahkan pada kelompok yang mau duluan untuk mempresentasikan. Ada dari teman-teman kelompok lain? Kelompok 1 siapa? Jadi kemarin dibagi berdasarkan isunya, Pak. Oh iya, iya. Nah, karena dibagi berdasarkan isu, ada dan saran dari Bapak biar kita komprehensif mengetahui tindak pidana korporasi ini, maka dijawab 1, 2, 3, 4-nya semua dijawab, tapi nanti concernnya kemana, begitu loh Pak kemarin. Ya, siap. Ya, makanya ini masih mau menawarkan pada teman-teman dulu, apabila ingin presentasi duluan, disilakan gitu Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, jika tidak ada, mungkin kelompok saya duluan, Pak. Kelompok kami, Pak. Kelompok 2 siapa? Isu 2 siapa? Kelompok setelah Arista, kelompok 2 siapa? Kelompok 2 kemarin sudah dibagi itu, kalau sebentar Pak ya, saya cek di WA Pak ya. Ya, silakan. Kelompok saya, Pak. Nah, ya, itu Pak. Kelompok Pak Trisno, Pak. Oh ya, Pak Trisno. Siap Pak Trisno. Ya, silakan kalau gitu. Habisnya nanti kelompok 3 ya. Nah, kita usahakan bisa selesai hari ini. Tugasnya, saya masih beri kesempatan kalau ada yang mau diperbaiki sampai minggu depan. Nah, supaya jangankan bapak-bapak dan ibu semua juga kan banyak tugas. Nah, kata Arista kemarin, kami banyak sekali tugas akhir semester ini. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih minta waktu lagi, nanti tinggal Arista WA saya. Masih bisa kita buat longgar aja. Yang penting nilainya bagus. Nah, supaya nanti kalau melanjut, jangan ada di bawah nilainya 3,7 gitu kan. Langsung S3, nah gampang kan gitu ya. Nah, jadi ini semua makalah ini maksudnya untuk menambah nilai supaya lebih baik. Silakan Pak Arista. Ya, silakan Pak Trisno yang akan mempresentasikan terlebih dahulu begitu. Sebutkan anggota kelompoknya. Tadi bukan ini Pak ya, bukan tadi kan pertanyaan isu kedua Pak. Iya, isu kedua, boleh isu kedua langsung. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya, silakan Pak Trisno. Pak Aristin Akbar, ini share screen saya kelihatan tidak? Kelihatan Pak Trisno. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami diberikan waktu untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pak. Adapun kelompok ini, Pak, anggotanya adalah yang pertama Ibu Anggreni, Pak Moritz, Ricardo Sitohang, Pak Murdian, kemudian saya sendiri, Pak Trisno Johannes Manulang, kemudian Ibu Wahyu Novi Harini, Pak. Ya. Adapun ini singkat Pak, karena memang yang pertama 10 ini menit. Membahas mengenai ini Pak. Ya. Jadi di sini menjadi pokok bahasan kita adalah tindak pidana korporasi yang diatur dalam RUU-KUHP, di mana dalam RUU-KUHP tindak pidana korporasi ini
ada beberapa pidana tambahan baru yang sebelumnya tidak ada dikenal dalam KUHP kita, di mana dapat dibaca di sini ada pembayaran ganti kerugian, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban dan yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu paling lama 2 tahun, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan korporasi paling lama 2 tahun, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi paling lama 2 tahun, dan kemudian ada pembubaran korporasi. Saya boleh langsung ke pertanggungjawabannya saja ya Pak ya, biar Silakan. lebih singkat. Ya. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, ada yang pertama itu dia menggunakan pertanggungjawaban mutlak. Di mana pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban yang dilakukan tanpa kesalahan. Jadi apabila memang perbuatan telah terpenuhi, maka otomatis tidak perlu lagi dicari kesalahannya bahwa memang nyata terjadi suatu pelanggaran. Begitu. Kemudian ada vicarious liability, di mana pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seorang tanpa kesalahan pribadi, melainkan bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Yang mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen atau perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut. Kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak didasari atau tidak dapat dikontrol. Dalam penerapannya, strict liability dan vicarious liability didasarkan pada premis-premis, yakni satu ya. Pertama, profit yang akan diperoleh korporasi melalui suatu delik merupakan suatu keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada pesaing, individu atau masyarakat, lingkungan hidup, dan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam hal ini untuk dapat dilihat adanya pelanggaran yang dilakukan itu harus dilihat apakah sesuatu itu menguntungkan bagi korporasi atau tidak. Adakah itu menimbulkan kerugian juga baik itu bagi masyarakat yang ada, individu ataupun bagi pesaingnya. Kemudian ada pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan. Dalam hukum pidana merupakan hal yang tidak mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Konsep strict liability secara yuridis tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia, namun dalam praktek penegakan hukum konsep strict liability justru diikuti, yakni dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Pemidanaan berdasarkan strict liability dan vicarious liability tidak berarti pembuat tidak mempunyai kesalahan. Pembuat tetap ada, yakni pembuat gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan suatu aktivitas di masyarakat. Pemidanaan korporasi berdasarkan strict liability dan vicarious liability bukan atas dasar kesalahan subjektif, melainkan atas dasar pelindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi. Kemudian pemidanaan korporasi dapat didasarkan dalam hubungannya dengan ajaran penyertaan atau naming. Dalam hubungan pidana, contohnya, jika salah satu anggota Dewan Pengurus Korporasi menyuruh karyawan melakukan suatu aktivitas korporasi yang ternyata termasuk dalam perbuatan terlarang dalam hukum pidana, maka korporasi yang ternyata termasuk maka korporasi yang ternyata termasuk perbuatan terlarang dalam hukum pidana, maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Sebab berdasarkan teori fungsional Darcet, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti pidana tidak hanya yang menyuruh melakukan, melainkan juga korporasinya. Jadi dalam intinya bahwa memang apabila salah satu dari pemegang kekuasaan di korporasi melakukan perintah berdasarkan kewenangannya, memerintahkan pegawai melakukan sesuatu yang terlarang, maka otomatis itu dianggap sebagai pertanggungjawaban dari korporasi itu, karena intinya orang yang disuruh melakukan itu, yang menyuruh melakukan itu adalah
merupakan bagian pengambil keputusan dari korporasi, sehingga dianggap korporasi merupakan orang tersebut merupakan cerminan dari korporasinya, begitu. Baik, dalam rancangan RUKUHP pasal 47 menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ini yang belum ada sebelumnya di KUHP kita. Pasal 48 menyebutkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pasal 49, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal 50 menyebutkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Jadi hal ini telah kami simpulkan pada pertanggungjawaban sebelumnya yang sudah dipaparkan. Jadi ternyata ada beberapa pasal juga yang mengatur jelas dalam RUKUHP mengenai pertanggungjawaban dari orang-orang yang mengambil keputusan dalam korporasi dianggap sebagai cerminan dari korporasi itu, sehingga apabila memang mereka mengambil keputusan terhadap korporasi dan ternyata ada profit bagi korporasi itu, maka otomatis korporasi juga dianggap harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Baik, berikutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Kami sebutkan dalam poin-poin saja, Pak. Korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana bila mana 1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. 2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. 3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Subjek hukum adalah korporasi dan pengurus korporasi, ini hampir sama, Pak, dengan yang diatur dalam RUKUHP. Ini malah ke arah tindak pidana korupsinya, Pak. Sepertinya mengenai pertanggungjawaban, Pak, sudah kami jelaskan, Pak, bahwa ada yang dipertanggungjawabkan secara strict liability maupun vicarious liability, Pak. Begitu, Pak. Ya, siap. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa disampaikan berdasarkan topik langsung dari pembahasan kelompok kami, Pak, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, Pak. Begitu saja, terima kasih banyak, Pak. Mohon apabila ada yang ingin disampaikan maupun kritik maupun pertanyaan, silakan, kami akan menerima dan mencoba mengusahakan untuk menjawabnya. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih terhadap presentasinya Pak Trisno. Apabila dari teman-teman ingin ada yang ditanyakan atau ada yang butuh penjelasan, silahkan. Ya, Pak, mungkin saya yang coba bertanya, Pak, kepada kelompok Pak Trisno gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum itu kan tidak memiliki jiwa kemanusiaan, beda dengan subjek hukum yang manusia begitu kan. Dan unsur-unsur psikis sehingga kelihatan dapat memenuhi unsur-unsur kesengajaan, offset atau dolus dan kealpaan, culpa begitu. Sehingga terkadang di dalam praktek badan hukum bisa bertindak alpa sedangkan perorangan mempunyai kesengajaan. Nah, terhadap hal tersebut contohnya misalnya bahwa seseorang itu sengaja misalnya melakukan suatu perbuatan hukum tapi dia ada profit oriented sehingga badan hukum itu tidak
dalam konteks ini tidak sengaja atau alpa gitu. Sedangkan manusia itu dengan sengaja. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memisahkan hal tersebut begitu ada kelompok Pak Trisno. Terima kasih. Baik, Bapak, kita mencoba menjawab. Mungkin apabila tidak sempurna, nanti akan dibantu teman-teman lain untuk mensempurnakan. Jadi Bapak, kalau misalnya kita memperhatikan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13/2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, jelas disebutkan apabila korporasi melakukan kesalahan maka dapat dipidana apabila satu dalam hal ini korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Yang kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi, Bapak, mungkin seperti yang kita ketahui memang korporasi adalah subjek hukum buatan ya, bukan memang natur ya, bukan memang asli dari Tuhan lah kalau istilahnya kita dihukum itu ya, manusia adalah subjek hukum yang asli yang natur. Nah, terus di sini karena dia buatan tentunya ada organ-organ di dalamnya yang digerakkan oleh manusia-manusia dengan tentunya berbagai sudut pandang dan keinginan ya, terutama dalam hal memajukan satu perusahaan. Jadi apabila memang terjadi hal-hal yang contohnya kita lihat memang ada satu korporasi melakukan tindak pidana, maka harus dirujuk kembali dengan menentukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, apakah tindak pidana tersebut memang awalnya dilakukan oleh yang bersangkutan mewakili nama korporasi dan untuk atas nama korporasi itu, dan hasilnya akan diperoleh kembali oleh korporasi. Nah, ternyata bila memang tidak, maka pertanggungjawabannya adalah individual. Nah, apabila memang ternyata itu adalah individual, namun ternyata kita lihat kembali korporasi tidak secara SOP tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau menghindari hal-hal yang lebih jauh terjadi, maka otomatis pertanggungjawabannya juga akan mengenai korporasi. Karena tentunya tidak mungkin misalnya ada organ dari korporasi itu atau pejabat korporasi itu yang melakukan satu tindak pidana tanpa bantuan dari korporasi itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu saja jawaban kami, Pak Aristion Akbar. Terima kasih Pak Trisno atas penjelasannya. Yang lain jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau disampaikan. Ini menarik yang disampaikan Pak Trisno juga sudah cukup lengkap tadi. Nah, mana tahu teman-teman ada yang mau ditanggapi, bertanya atau bahan masukan. Ini adalah untuk menambah wawasan kita aja. Artinya dalam suatu tindak pidana. Tidak ada artinya menghakimi, tidak. Kalau ada saran saya, ini yang perlu dimasukkan, ini mungkin lebih dan seterusnya. Nah, itu bisa dimasukkan. Sedikit saya tambah, korporasi seperti yang pertanyaan tadi dan dijelaskan itu sudah lengkap, hanya mungkin saya sedikit ada tambahkan. Pertanggungjawaban pengganti, kalau kita lihat secara logika bahwa orang yang bertanggung jawab itu sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan apapun. Nah, badan hukum sebagai suatu badan tidak mempunyai suatu katanya tadi pertanyaan juga kehendak atau niat untuk melakukan sesuatu. Tapi mengapa kok dia dapat dipertanggungjawabkan? Kan ini jadi persoalan, apalagi dulu sebelum diterimanya pertanggungjawaban pengganti ini. Orang tidak mau. Nah, tetapi kalau tidak demikian, tentunya badan hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan selamanya. Dia tidak bisa sebagai subjek hukum dalam pengertian pidana. Perdata sih sudah boleh, tapi pidana tidak. Nah, maka sebagai menjustifikasi boleh badan hukum bertanggung jawab, pada awalnya itu adalah kejahatan-kejahatan yang sangat ringan sebenarnya, bukan kejahatan-kejahatan yang berat.
seperti misalnya tadi sudah sebutkan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tentang sosial. Nah, contohnya di hukum perdata kan ada vicarious liability adalah pertanggungjawaban pengganti. Di sana contohnya misalnya begini, ada seorang majikan yang melakukan suatu, yang mempunyai pegawai. Nah, pegawainya itu disuruh oleh majikan. Majikan ini adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Pegawai apa yang diperintahkan oleh majikannya, dilaksanakan semuanya. Nah, majikan sudah melaksanakan. Nah, pada saat ini salah, apakah pegawainya atau misalnya pesuruh yang salah atau majikannya? Nah, kalau kita lihat di sini, maka perbuatan yang dilakukan oleh majikan, pegawai, yang mana si majikan misalnya melaksanakan, pegawai melaksanakan, itu semua dia limpahkan, bisa dilimpahkan ke majikannya. Nah, itu salah satu misalnya kita menggantikan, walaupun misalnya pegawai yang melaksanakan, tapi majikannya nanti yang bertanggung jawab. Nah, itu namanya adalah vicarious, digantikan. Orang memang dia kok. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Sehingga kalaupun misalnya yang bekerja melaksanakan suatu pekerjaan, apabila dia sudah melaksanakan sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kemarin kita sebutkan adalah business judgment rule, saya sudah laksanakan loh. Saya tidak ada melaksanakan di luar itu. Kalau sudah saya laksanakan, masa saya tanggung jawab? Tentu adalah orang yang menyuruh. Nah, apa yang menyuruh? Saya disuruh oleh anggaran dasar atau RUPS untuk melaksanakan ini. Kalau ada risiko, yang bertanggung jawab badan hukum. Nah, itu kira-kira yang lebih tegas. Mungkin karena mungkin saudara juga belum banyak membaca ini, atau mungkin juga membaca, ini hanya sekedar untuk memperbanyak wawasan. Kemarin sudah kita jelasin. Saya pikir kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain, silakan ajukan ke penyaji. Silakan kalau ada. Dari grup lain tentunya. Kalau temannya nanti yang bertanya juga kepada temannya kan nggak pas. Silakan moderatornya. Baik Pak, baik Pak. Silakan apabila ada teman-teman lain yang masih mengganjal di hatinya, biar Pak Trisno nanti menyelesaikannya. Ibu Ratna. Ya Pak. Ini grupnya Pak Trisno ya? Saya bukan Pak, berbeda. Mana tahu ada mau Pak Trisno, biar Pak Trisno tambah wawasannya bisa. Kan bertanya kan tidak selamanya kita nggak ngerti ya kan? Oke, baik Pak. Saya ingin ajukan pertanyaan pada Pak Trisno terkait dengan pandangan dari Pak Trisno sendiri. Kan ini sekarang korporasi itu adalah sudah dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu ya. Nah, pidananya diantaranya yaitu denda atau pidana tambahan dan lain-lain kayak gitu. Ketika misalnya ada pengurus yang dia juga dipidana, pidananya itu kan biasanya kalau bagi orang itu adalah pidana penjara gitu. Nah, menurut Bapak, ketika dia melakukan tugasnya sebagai pengurus korporasi yang menjalankan kebijakan korporasi dan dia ikut dipidana, itu bagaimana? Apakah itu cukup adil diberikan kepada pengurus itu, sedangkan korporasinya sudah dilakukan pemidanaan juga gitu Pak? Gitu, terima kasih Pak. Ya, silahkan Pak Trisno, atau ada kelompok dari kelompoknya yang ingin menanggapi. Mungkin kelompok saya akan membantu menanggapi, Bapak. Ya, Ibu Ratna. Jadi yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Ibu, apabila memang korporasi sudah dipidana, tapi ternyata masih salah satu dari pejabat korporasi itu atau pegawai korporasi itu masih tetap diberikan pidana ya, tidak salah, kalau tidak salah seperti itu tadi. Ya. Poin dari intinya pertanyaan Ibu ya. Jadi sekedar tadi sebelumnya Bapak dosen Pak Setipu sudah memberikan kita semacam gambaran ya mengenai
apabila memang ternyata si pegawai itu sudah melakukan SOP. Kan itu sudah melakukan SOP, namun tetap dipidana. Nah, tentunya kalau menurut pandangan saya, ya bagaimanapun saat orang bekerja, kita kan tidak boleh mempidanakan orang karena memang melaksanakan tugasnya. Bila memang SOP-nya seperti itu. Tentunya SOP dibuat tentunya tidak dengan melawan hukum ya, atau bertujuan melanggar hukum, kan itu. Nah, jadi kalau memang dia ternyata sudah melaksanakan berdasarkan SOP namun tetap dipidana, menurut saya itu suatu keganjilan ya. Ini terlepas dari itu mungkin satu kasus yang sedang berjalan atau satu kasus yang telah selesai diputus. Tapi kalau menurut saya itu suatu keganjilan. Karena memang intinya seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan apabila memang ada ternyata niat dari dia yang salah gitu dalam melakukan itu. Jadi dia sebagai pegawai, dia sudah punya aturan yang jelas dari korporasinya atau dari badan hukumnya bahwa harus melakukan dalam aturan yang ini gitu. Tapi tiba-tiba dia melanggar, kalau dia melakukannya di luar dari SOP maka harus dilihat kembali apakah memang dilakukan untuk keuntungan perusahaan itu sendiri atau korporasinya, atau perusahaan itu sendiri dalam SOP-nya tidak memperkirakan hal-hal yang akan menjadi dampak dari suatu perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya. Itu juga kan jadi satu hal yang perlu dikaji, apakah memang itu SOP yang ada itu sudah membackup sampai ke dampak-dampak apabila dilakukan eksekusi terhadap perbuatan yang diatur dalam SOP itu. Begitu, Bu Ratna. Mungkin ada di antara kelompok saya yang mau membantu juga jawab. Terima kasih Pak Trisno. Terima kasih Pak Trisno. Bagaimana saudara, ada kelompok lain? Kalau enggak, bagaimana menurut Bang Aristian? Apakah waktunya udah habis? Cukup? Ya, boleh Pak kalau emang cukup. Kalau tapi Pak Trismo masih mau melanjutkan tidak Silakan apa-apa gitu Pak. kalau mau aku pas habis silakan, nggak ada masalah juga. Ini kalau teman-teman mau ajukan pertanyaan nih. Kalau saya sebenarnya Pak percaya dengan Pak Aristian Akbar. Ya, kalau ada yang lain coba. Nah, kalau tidak kita masuk ke grup lain. Ya, baik ya. Berarti sudah cukup ya Pak Trisno ya. Nah, sebelum Ya. makan, oke, nanti saja kita tanggapi. Nanti ada sisi. Ya. Mungkin saya. Nanti berkembang nanti Pak ya, Berkembang. dengan diskusi kelompok lain. Ini aja udah mulai berkembang nih. Iya, Pak. Udah makin panas ini, Pak. Iburannya mengajukan suatu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan bagus yang masih disimpan. Jangan disimpan-simpan. Kalau simpan kita kan nggak tahu. Silakan Bang. Ya, mungkin untuk kelompok ini dicukupkan ya. Nah, kita lanjutkan ke presentasi kelompok yang lain. Silakan Pak Trisno penutup dari presentasi. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan bila ada yang salah, saya mohon maaf. Sedikit atau banyak yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang salah, tapi saya percaya Bapak dan Ibu mau kita di sini untuk sharing dan berbagi. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Plus untuk kelompok satu. Plus dulu kelompok satu. Silakan. Ya, silakan kelompok lain yang mau maju. Silakan ditandai di kode. Mbak Laksmi ya, Mbak Laksmi. Belum Pak, belum Pak Aris tadi itu ya. tepuk tangan untuk. Oh, kirain tepuk tangan untuk maju gitu. Oh ini ya, tepuk tangan. Oke. Ada kelompok lain? Jika tidak nanti biar kelompok Pak Dewa, kelompok saya sama kelompok Bu Rere. Ini bapaknya hilang ya? Oh enggak. Ya, ada yang lain? Ya, kalau begitu kelompok kita ya Pak, kelompok Aris Pak. Ya, yang terdiri dari Pak Dewa, Bu Liswerni,
Bu Mute, dan Bu Vita. Dan ini akan di-share screen untuk pertama ini, karena ini akan cepat tapi dibahasnya tipis-tipis biar nanti didalami oleh teman-teman yang lain. Kebetulan Pak Dewa ini penganut Platoisme, Pak. Jadi segaris sama Sokrates yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Ya, akan di-share screen ya. Begitu Pak Dewa, disilahkan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Aris. Izin Bapak, Pak Sofian Sitompul dan teman-teman semua. Jadi kali ini kami akan membahas presentasi kami, mungkin di next saja Pak. Tadi sudah disebutkan tadi anggotanya, Kriswerti, saya, Mutia, Pak Aris, dan Bu Vita. Lanjut Pak Aris. Oke. Untuk latar belakang sendiri, karena ini bentuknya makalah, jadi kami buat latar belakang intinya bahwa perkembangan zaman bahwa korporasi memungkinkan melakukan kejahatan sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu menempatkan korporasi juga sebagai subjek hukum tindak pidana. Seperti itu. Selanjutnya. Rumusan masalah ada 4 sesuai dengan instruksi Pak dosen. Lanjut. Baik, yang pertama mungkin ini dijelaskan oleh Bu Liswerni dulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini kami membahas tentang yang pertanyaan pertama terkait dengan kebijakan pemidanaan korporasi di dalam RUU KUHP tahun 2015 sesuai dengan soal kemarin. Nah, di sini itu untuk pengaturan mengenai korporasi itu diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 54, di mana di sini itu dijelaskan juga terkait dengan penjelasan korporasi merupakan subjek tindak pidana. Nah, di sini di dalam pasal 49 dikatakan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, ketentuan ini memang sekilas hampir sama dengan ketentuan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang mana dalam merumuskan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dan dalam bukunya Remeling mengatakan bahwa korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Hal ini rupanya diadopsi juga dalam RKUHP tahun 2015 ini dalam pasal 49. Nah, mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, terdapat kemungkinan. Yang pertama itu pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus juga yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga korporasi juga yang akan bertanggung jawab. Nah, sanksi terhadap korporasi itu dapat berupa straf, namun juga dapat berupa tindakan tata tertib atau matregal. Dalam hal ini, kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, yaitu fungsional ini mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi. Yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Trisno, itu profit, dan sebagai orang yang menyuruh melakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut. Next. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu terkait korporasi apa yang dapat dipidana dalam RKUHP tahun 2015. Nah, setelah diidentifikasi ternyata ada 5
dalam RKUHP 5 perbuatan yang bisa dipidana yang dilakukan korporasi. Yang pertama terkait dengan pengumuman neraca yang tidak benar. Ini terdapat pada pasal 646, di mana di sini pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan yang atau neraca yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak dengan kategori keempat. Selanjutnya itu ada perbuatan curang pengurus atau komisaris. Ini diatur dalam pasal 653, 654, dan 655. Selanjutnya ada terkait dengan perbuatan perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Itu terdapat pada pasal 656, ini maksudnya adalah kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan kreditur tersebut meminta keuntungan khusus, atau debitur yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan debitur tersebut meminta keuntungan khusus. Yang selanjutnya adalah tindak pidana korupsi, ini diatur dalam pasal 687 dan 688. Dan selanjutnya ada tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam pasal 760, 761, 762, dan 763. Nah, kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam undang-undang ini, di luar undang-undang ini, atau pengaturan daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana. Nah, selanjutnya istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara atau daerah, disamakan dengan itu yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini harus dimaknai korporasi sebagaimana ditentukan dalam RKUHP 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dewa kembali. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang nomor 3, untuk sanksi bagi korporasi. Karena korporasi ini tidak memiliki raga atau fisik seperti layaknya manusia, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Kemudian untuk pidana tambahan itu menyesuaikan dengan undang-undang khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai semana disampaikan tadi oleh Bu Liswerni, ada juga berupa tindakan tata tertib. Selanjutnya, kemudian untuk pidana tambahan, tadi kan dikembalikan lagi kepada undang-undang khusus yang mengatur. Nah, ini kami cantumkan juga mengenai macam-macam pidana tambahan yang ada di berbagai undang-undang yang menganut pertanggungjawaban korporasi, seperti pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian untuk soal yang terakhir terkait dengan kebijakan hukum acara terkait pemidanaan korporasi. Sebenarnya pada prinsipnya memang belum terdapat aturan hukum atau misalnya yang terkodifikasi secara umum seperti KUHP gitu. Dan di KUHP sendiri juga memang belum mengatur secara khusus terkait kalau misalkan yang menjadi pelaku tindak pidana adalah korporasi. Sehingga sampai dengan saat ini secara prinsip hukum acara pemidanaan korporasi masih mengacu kepada KUHP dan juga undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemidanaan korporasi. Dan itu secara garis besar masih sama dengan bagaimana pemidanaan terhadap orang perorangan. Adapun instrumen hukum yang sebenarnya paling relevan sampai saat ini adalah Perma nomor 13 tahun 2016. Namun karena aturan tersebut dalam bentuk perma, maka ketika ada hukum acara yang berbeda dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi, maka undang-undang tersebutlah yang dimenangkan. Dan di perma ini sendiri, jika dibedah satu persatu, dalam perma ini mengatur mengenai kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana, siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi, tata cara pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan terkait dengan korporasi dan atau pengurus korporasi yang dipertanggungjawabkan secara pidana, kemudian tata cara persidangan, jenis pemidanaan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Dewa. Selanjutnya, saya hanya memberikan contoh-contoh kasus di mana korporasi itu tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Bahkan pada era tahun 60-an ini, ada putusan Mahkamah Agung RI
yang menyatakan bahwa badan hukum yaitu PT Cosmo dan PT Sinar Sahara tidak dapat disita. Hal ini memperkuat dalil bahwa badan hukum bukan objek hukum tetapi sebagai subjek hukum yang tidak dapat disita. Yang kemudian putusan yang kedua tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2013 ini, bahkan Perma nomor 13 tahun 2016 itu belum mengatur, tapi di sini didakwanya tentang lingkungan hidup dan ini sudah aktif, artinya walaupun ada kendala, pada akhirnya pengadilan akan mempertimbangkan terhadap undang-undang khusus yang mengatur tentang pemidanaan korporasi. Di sini kan bahwa ada pelaksanaan PT didenda dengan 100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Catatan penulis bahwa kurungan pengganti denda untuk korporasi tidak dapat dijalankan. Seharusnya putusan tersebut harusnya apabila denda tidak dibayar diambil dari kekayaan atau keuntungan yang didapat oleh korporasi. Putusan yang ketiga yang terkenal ini PT Kalista Alam, perusahaan sawit di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Nanggro Aceh Darussalam, di mana putusan tersebut juga menyatakan bahwa untuk memulihkan lahan gambut yang rusak seluas 1.000 hektar, PT Kalista Alam harus membayar kerugian sejumlah 366 miliar lebih atas perbuatan mereka. Ini salah satu putusan yang menjadi landmark ya, menjadi acuan bahwa pemidanaan terhadap korporasi itu dapat dilakukan. Ini terbukti bahwa PT Kalista Alam melanggar pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlanjut junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian presentasi. Kesimpulannya, ada teman-teman yang mau mengambil kesimpulan ini, Pak Dewa atau Bu Rere? Lanjut, Aris. Ya, saya izin numpang baca aja nih Pak ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa hukum di Indonesia sendiri telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Hal tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang khusus, bahkan jauh sebelum itu sudah ada putusan-putusan yang meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi secara material mengacu pada undang-undang khusus yang mengatur pemidanaan terhadap korporasi, sedangkan hukum acara pemidanaan korporasi dilakukan berdasarkan KUHP serta masing-masing undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemidanaan korporasi. Yang kedua, mengingat pemidanaan terhadap korporasi merupakan dimensi yang penting untuk diatur secara tegas, diperlukan pembaruan terhadap KUHP dan KUHP dengan memasukkan pemidanaan korporasi dengan pengaturannya yang cermat, jelas, rinci, sehingga dapat memberikan dasar hukum yang kuat, baik secara material maupun secara formil. Demikian, sehingga harus dimasukkan dalam prioritas program legislasi nasional demi terjaminnya kepastian hukum mengenai pemidanaan terhadap korporasi. Terima kasih, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Silakan teman-teman lain menanggapinya, saudara-saudara sekalian. Boleh dalam bentuk saran atau pertanyaan atau literatur dan seterusnya. Silakan. Saya izin bertanya. Silahkan, Bu. Apa namanya? Celia. Lia, ya. Celia. Celia. Silakan, Bu. Iya. Kalau kita ketahui kan kalau orang perorangan itu ada upaya paksa, orang bisa ditahan jadi tidak bisa melarikan diri gitu ya. Terus kalau terhadap korporasi ini ada nggak sih upaya yang bisa dilakukan agar korporasi ini nggak lepas gitu, misalnya di dalam proses jadi dilarang untuk dibubarkan sehingga masih bisa dimintakan pertanggungjawabannya, atau bagaimana jika korporasi itu sudah dibubarkan?
Itu sih pertanyaan saya kepada Ya, terima kelompok. kasih Bu Celia. Ya, Terima kasih. ya, silakan ada yang lain, kita tampung dulu. Ada lagi teman-teman? Ada? Kalau tidak mungkin bisa ditanggapi sama penyaji dan grupnya. Baik, mungkin izin menanggapi Pak. Nanti mungkin ditambahkan dengan tim kami. Kalau untuk pertanggungjawaban korporasi ini sendiri, memang kalau kita melihat di hukum acara yang paling dekat itu Perma nomor 13 tahun 2016, yang dihadapkan di persidangan adalah pengurus, seperti itu. Jadi terhadap pemanggilan juga, pemanggilan ditujukan ke alamat korporasi, namun ditujukan kepada pengurus. Dan apabila untuk alamat di korporasi juga tidak diketahui, maka alamat ditujukan ke pengurus korporasi, gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ada kekhawatiran gimana kalau korporasi mengalami pembubaran. Jadi sebenarnya pada saat pemeriksaan perkara, ketika berkas dilimpahkan, ketika dia ada kekhawatiran bahwa korporasi tersebut akan melakukan pembubaran, pengadilan melalui ketua bisa mengeluarkan penetapan untuk melarang korporasi tersebut melakukan pembubaran, seperti itu. Jadi penetapan tersebut juga akan memberikan kekuatan hukum agar korporasi tersebut tidak mengalami pembubaran. Namun apabila pada saat pemeriksaan ternyata memang korporasi tersebut sudah bubar, maka yang dipertanggungjawabkan itu tetap kepada pengurus yang pada saat melakukan pemeriksaan sebelumnya, begitu. Jadi tidak dibebankan kepada pengurus yang baru, seperti itu. Jadi mengenai hal-hal ini sebenarnya sudah diatur secara jelas juga dalam Perma, begitu. Jadi tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari teman-teman yang lain? Ya Pak, saya ingin menambahkan dari jawaban dari Pak Dewa. Di sini ya dapat diberikan pembebanan hutang sebagai pertanggungjawaban kerugian keuangan negara apabila perusahaannya tidak aktif atau pengurusnya membubarkan diri berdasarkan pasal 5 Perma 13 tahun 2016. Pasal 5 menyatakan dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi, begitu Pak. Jadi bisa dikenakan pembebanan hutang. Bahkan korporasi yang tidak memiliki aset tetapi terdapat kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan korporasi tersebut mendapat keuntungan terhadap korporasi tersebut juga dapat dibebankan hutang kerugian. Begitu Pak. Silakan. Oke. Bagaimana Saudara Shelly? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Ingin bertanya, Pak? Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Siapa namanya? Murdian, Pak. Murdian. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah presentasi terkait dengan materi yang sangat bagus. Di sini saya satu sifatnya mungkin pertanyaan, tapi lebih ke sharing saja mungkin, kemudian untuk ditanggapi saja begitu. Karena ada satu pengalaman terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam pidana ya, terutama dalam konteks pidana terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup, yang menjadi salah satu kendala
sepengalaman saya adalah karena untuk dalam lingkungan hidup ini tidak semua dari hakim telah mengikuti diklat pembelajaran terkait dengan lingkungan hidup. Nah, salah satu yang menjadi masalah adalah ketika penjatuhan terkait dengan pidana denda satu korporasi yang melanggar lingkungan hidup, secara penghitungannya ini bingung sebetulnya. Mulai dari bagaimana perinciannya dan sebagainya, itu bagaimana kira-kira, maksud saya mungkin dari teman-teman yang mungkin Bapak Ibu semua di sini juga sebagai hakim, maksud saya merespon terkait dengan permasalahan itu. Kalau dikatakan bahwa kita bisa memanggil ahli untuk melihat dan merinci terkait dengan perbuatan satu korporasi yang menyebabkan kerugian terkait dengan lingkungan hidup. Memang bisa seperti itu. Cuman adalah hakim harus juga mempunyai pandangan sendiri tentunya untuk menentukan apakah pendapat tersebut tepat atau tidak tepat, kan begitu. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran saya. Kalau memang teman-teman bisa menanggapi, kemudian ketika ada penjatuhan denda karena ada kerusakan tadi. Nah, ini nanti proses untuk ininya apakah sepenuhnya untuk pemulihan lahan yang telah rusak tadi, lingkungan yang telah rusak tadi, atau ada pembagian semacam kayak mungkin ada hal-hal lain begitu. Nah, kemudian ketika korporasi tersebut dari secara tidak mampu, dari secara dana tidak mampu untuk mengembalikan pemulihan sepenuhnya lingkungan tersebut. Nah, ini bagaimana? Apakah selesai ketika memang sudah tidak bisa, ya selesai begitu? Apa yang ada yang ada di korporasi itu terkait dengan finansialnya sudah selesai begitu atau begitu? Kemudian selebihnya diambil alih oleh negara terkait dengan kerugian itu. Ya mungkin agak sedikit melebar, tapi sekedar untuk sharing dan mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Murdian. Dari kelompok kita ada yang mau menanggapi, Bu Rere atau Pak Dewa? Saya mencoba untuk menanggapi meskipun saya belum diklat lingkungan hidup ya Pak Murdian. Tapi berdasarkan beberapa literasi yang saya pernah baca ya, memang terkait dengan pemulihan lingkungan hidup ini merupakan hal yang sebenarnya saya nggak tahu ya, cuman belum diatur secara mendalam sekali menurut saya. Belum ada aturan yang sampai kepada bagaimana caranya memulihkan kembali seperti saat sebelumnya itu bisa seperti semula gitu. Cuman memang terkait dengan sanksi tentang bagaimana cara perhitungan lingkungan hidup ini, tentu kita seperti yang sudah Pak Murdian sampaikan tadi membutuhkan ahli untuk menghitung berapa kerugian dan dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Dan untuk misalnya penjatuhan denda, menurut saya ketika misalnya si korporasi itu tidak bisa memulihkan, itu balik lagi kepada yang sudah dibahas tadi, bagaimana pertanggungjawaban dari korporasi. Bisa dikatakan bahwa pengurus juga ikut andil dalam hal itu. Kita lihat juga bagaimana kegiatan apa sesuai ADART itu yang diakomodir oleh perusahaan itu gitu. Sehingga bukan hanya kita melihat apakah korporasi ini core bisnisnya yang melakukan itu, tapi tentu kita lihat juga pengurusnya gitu. Mungkin ditambahkan oleh teman-teman kelompok lain, Pak Aris atau Pak Dewa. Baik, sedikit nambahkan tadi Pak, kalau pertanyaan yang pertama itu kan yang teknis gimana perhitungan, saya setuju sebenarnya sudah dijawab sendiri sama Pak Murdian tadi bahwa menghadirkan ahli gitu kan. Kita ketahui bahwa penuntut umum mewakili negara sebagai penasihat hukum negara,
bahwa lingkungan hidup itu merupakan tanggung jawab negara. Apabila ada yang merusaknya, maka dia akan menuntut. Begitulah kira-kira prinsip utamanya agar terjadinya pemulihan lingkungan hidup. Maka dia harus menuntut kepada hakim berapa yang patut terhadap kerusakan yang ditimbulkan untuk dibeberkan kepada majelis hakim yang patut untuk pemulihan itu, bukan hanya ngitung pohon yang rusak atau ngitung pohon yang patah, menghitung pohon yang patah, tapi dampak sustainable, keberlangsungan lingkungan hidup dari 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita tahu sendiri, perspektif hakim sendiri itu tidak punya keahlian untuk menghitung seberapa karbon yang hilang dari kerusakan yang ditimbulkan, seberapa parah dampaknya terhadap ekosistem yang rusak. Nah, untuk itu kita memang butuh salah satu jalannya adalah teknisnya memanggil ahli yang berpengalaman tentang itu, bisa dari Kementerian Lingkungan Hidup, bisa jadi juga dari NGO dan macam-macam. Bahkan apabila kita masih ragu, kita minta double opinion, second opinion bahasanya begitu Pak, untuk bisa membandingkan perhitungan-perhitungan ini, dan kemudian dikembalikan kepada hakim pada akhirnya sebagai pemutus. Berapa ya kira-kira untuk pemulihan kembalinya kepada majelis hakim tersebut. Nah, kemudian harus kita pahami undang-undang. Nah, untuk Omnibus Law ini memang agak kita perspektifnya belum tahu nih Pak. Semenjak sudah berubah undang-undang lingkungan hidup ini dengan Omnibus Law ini, perspektifnya kalau kita lihat, kalau undang-undang lingkungan hidup kan jelas bahwa sarana hukum pidana itu ultimum remedium sebagai upaya terakhir, dan juga jadi upaya premium remedium juga, jadi upaya utama juga sekaligus gitu. Jadi sedangkan dalam rumusnya ya bahwa subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada individu, badan hukum, dan pejabat lingkungan. Nah, kemudian kita harus pahami bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup di Indonesia saat ini memang ada beberapa kelemahan yang muncul. Satu, bahwa produk peradilan kita sendiri mendapat sorotan tidak sensitif lah terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat. Mungkin itu juga pertanyaan yang muncul dari Pak Murdian, rasa keadilan masyarakat terhadap pemulihan lingkungan itu seperti tidak terpenuhi dari dicerminkan dari putusan-putusan hakim. Kedua, kelemahan dalam hal infrastruktur penegakan hukum. Ketiga, oknum pejabat lingkungan yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam berbagai variannya. 4, kegagalan birokrasi pemerintah karena tidak sensitif terhadap premis-premis ekologis. Mungkin itu aja Pak, sementara jawabannya. Ya, terima kasih. Saya ambil alih. Jadi sudah banyak yang menyajikan dan sudah ada banyak tanggapan dan sudah juga dijawab. Memang sebelum saya membuat suatu hal yang harus diluruskan, artinya saya pernah menangani satu kasus pencemaran lingkungan di Teluk Lampung ini. Tahun, kalau tidak salah tahun 2008 terjadi pencemaran lingkungan, tumpahnya tetes tebu molase ke laut, sehingga banyak ikan yang mati. Nelayan melakukan suatu komplain bahwa dia tidak bisa lagi menangkap ikan di teluk itu. Sudah beberapa hari dia nggak bisa nangkap ikan. Bertindaklah dalam hal ini pihak penegak hukum, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, dilakukanlah suatu pemeriksaan, investigasi, pengumpulan bukti dan seterusnya. Keluarlah ini unsurnya untuk menjadi suatu tindak pidana pencemaran, yang mana masuknya suatu bahan yang dengan masuknya bahan itu menjadi baku mutunya tidak lagi standar seperti yang air laut biasa, maka terjadilah pencemaran.
dalam hal ini bagaimana harus dilakukan? Tentu kan sanksinya dalam lingkungan itu ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi, dan ada sanksi denda, perdata. Apakah pidana yang didahulukan kalau misalnya pihak melakukan pencemaran siap melakukan ganti rugi dan ada perdamaian dengan misalnya dengan korban? Nah, itu banyak juga yang ditempuh tidak menerapkan sanksi pidana. Kalau si pencemar juga sudah bisa dihitung berapa misalnya, berapa kerugian Anda selama tidak menangkap ikan. Nah, hitungannya misalnya kalau begini bisa sebulan lah. Berapa penghasilannya di sini satu hari? Penghasilan kami itu 200.000. Berapa nelayan? Misalnya 100. Dan dikali terusnya sekian. Nah, kemudian dipanggil ahli seperti saudara katakan itu. Bagaimana cara untuk cepatnya air ini pulih seperti semula. Nah, mungkin dicari misalnya alat dan seterusnya. Pada saat itu diputuskan memberi ganti rugi dan melakukan pemulihan air laut dengan cara tertentu. Karena yang masuk itu sebenarnya bukan racun, tapi adalah tetes gula. Nah, saat itu terjadi perdamaian dan tidak dikenakan sanksi pidana. Nah, itu bisa jadi ditempuh satu cara. Nah, itu kira-kira. Kemudian masalah ahli dan sebagainya itu, apapun di Indonesia, ahli itu tidak terikat kepada hakim. Ahli boleh memberi pendapat, tetapi pada akhirnya itulah hebatnya hakim ini, saudara yang menentukan. Nah, itu adalah satu pembanding, saudara bisa menentukan. Ahli itu tidak mengikat pada putusan hakim, mungkin saudara lebih tahu. Nah, tetapi ini perlu kita fokus. Kita di sini tidak terlalu jauh keluar sana. Nah, kita sederhana aja. Saya tidak mengajak saudara berpikir susah. Kita baca aja di konsep RUU KUHP. Ini bagaimana, ini bagaimana. Kalau yang lain-lain lingkungan boleh ini tambahan saja. Nah, itu maksud saya. Jadi bahasanya pun seperti misalnya sistem peralihan politik kriminal itu dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum dalam RUU KUHP. Bagaimana tentang kesejahteraan masyarakat nanti? Apakah ini merugikan atau menguntungkan? Nah, itu mungkin jangan lupa itu di situ kita domainnya. Nah, untuk mencapai itu, tentu kan kalau kode penal ini kan berarti sudah ada masuk dalam KUHP. Pak Maur ini sudah banyak mengajarkan itu. Saya tidak ada ulang-ulang lagi di sana. Nah, dengan ini mungkin saudara lihat ini nanti mungkin akan menimbulkan satu dampaknya. Nah, tentu ini yang menjadi perdebatan juga sampai sekarang. Kalau nanti misalnya korporasi dengan neraca misalnya tidak dilaporkan secara resmi, kena pidana, bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha? Nah, kalau misalnya ini menyangkut ke pajak juga, tentu mereka juga lain sebagainya. Kita tidak tahu dengan banyaknya uang-uang, misalnya mohon maaf tadi sudah disebutkan oleh kelompok ini tipikal dari penegak hukum misalnya. Banyak juga pengeluaran-pengeluaran misalnya pengurusan izin dan seterusnya dan seterusnya. Kalau semua masuk ke dalam uang perusahaan, itu nanti uang tidak resmi masukkan kemana? Nah, ini kan jadi persoalan-persoalan berikutnya yang kita sebagai praktisi tidak bisa kita lepaskan itu. Artinya kita tidak bisa lagi berpendapat tentang legalistik formal dengan hanya melihat hukumnya saja. Oh, kalau hukumnya itu harus semua masukkan. Oke. Nah, artinya hukum positif, 20 theory of law, semua harus sesuai hukum. Jadi kemana kamu mendarat, kata Ponsky, kamu kan mendarat di masyarakat, maka terjadi tujuan hukum. Nah, jadi saya pikir kita tetap tarik garis bawahi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini dalam konteks memperluas wawasan. Mari kita memperluas wawasan sehingga ini menjadi modal saudara sebagai nanti mengambil keputusan. Itu menjadi modal saudara mempunyai wawasan yang akan lebih luas. Tidak hanya kita melihat, oh ini udah sesuai undang-undang, tidak. Sesuai undang-undang belum tentu itu masyarakat menangis. Sesuai undang-undang bisa saja itu sangat berjauh benar dengan keadilan. Nah, sesuai undang-undang belum tentu ada manfaatnya. Nah, ini maka deleting law adalah suatu hakim itu harus menggali hukum, rex finding itu harus kita renungkan pelan-pelan. Nah, itu ada namanya hakim, kadang-kadang ada dulu hakim Bismar Siregar
dia berani mengambil suatu rumusan analogi tentang sesuatu hal. Ini sama dengan ini. Nah, ini termasuk juga perampokan, kalau misalnya pemerkosaan dan seterusnya. Sekarang susah kita carinya, tapi kalau saudara itu kita udah mempunyai suatu keyakinan, hakim tidak langsung lihat hukum langsung diputuskan, tentu dia di rumah banyak merenung tentang latar belakang pelaku, merenung tentang kehidupan pelaku, merenung tentang latar belakang dia melakukan. Nah, sehingga pada saat diputus ini dari sisi pelaku dia udah pertimbangan, kemudian dilihat lagi dari sisi korban. Karena dua hal ini sangat penting sekali diperhatikan. Nah, itu yang perlu saya tambahkan sedikit. Kita fokus saja, kita tidak terlalu jauh-jauh kita ini berbicara, supaya dari satu sisi kita tahu bagaimana ke depan ini RUU KUHP. Nah, itu aja. Jadi boleh saudara ke sana sini, tapi fokusnya adalah kita bahas tentang ini bagaimana loh. Nah, sehingga saudara adalah sedikit fokus. Mana tahu nanti ada pelatihan tentang kalau diundangkan ini atau sebelum diundangkan, ya hakim langsung banyak pelatihan itu. Saya pikir Anda harus ambil karena ini suatu tindak pidana akan sangat berdampak kepada keadaan ekonomi kita nantinya. Karena perusahaan-perusahaan, bank-bank tidak respect kepada pelaku usaha yang individual. Dia harus dengan badan hukum baru boleh gampang mencari pinjaman. Kalau badan hukum paling bisa berapa, tanah paling bisa punya berapa. Nah gitu. Tapi kalau korporasi, PT bisa triliunan, bisa ribuan hektar dan seterusnya dengan hak guna bangunan atau guna usaha. Itu saja ya. Jadi cukup baik kelompok 2, luar biasa, aktif juga. Dah. Jadi saya pikir ini kita aplaus untuk kelompok 2 juga. Kita tepuk tangan. Aplaus. Ya. Oke, masuk ke kelompok berikutnya. Silakan Saudara Aristian. Ya, silahkan kelompok selanjutnya. Sampai pukul berapa kita? Sampai pukul berapa ya Pak? 4:30 ya Pak? Apa? Jam 5? Kita mulai tadi jam 3 Pak. Ya, jam 3. Jadi 20 menit lagi. Ya, dah 20 menit lagi Pak. Nah, Ya. nanti kelompok berikutnya nanti langsung ketemu saya di satu saat. Kita apa ada? Setelah ini masih ada kuliah? Habis nih Pak. Habis nanti minggu ya. Minggu depan nggak ada lagi kan? Ada? Nggak ada Pak. Apa yang sistem peradilan pidana udah selesai minggu lalu malah Pak. Oh, sudah selesai minggu lalu? Iya Pak. Oke, kalau gitu nanti yang kelompok terakhir nanti pakai WA aja dengan saya, nanti saya lihat makalahnya, tinggal saudara perbaiki kalau ada yang ditambah ya. Dianggap sudah menyajikan, tinggal satu kelompok aja. Silakan, kita hanya 20 menit lagi. Nanti kelas berikutnya, waktu berikutnya kita diomelin pula sama Bang itu ADM. Silakan. Silakan kelompok yang lain yang mau presentasi. Ada lagi? Lagi nyari folder makalahnya paling Pak. Oh ya. Kadang kan ya lagi siap-siap gitu Pak. Iya, oke. Ya, silakan Bu Marlina dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Marlina Siegian beserta teman-teman dari kelompok yang membahas secara khusus mengenai pemidanaan untuk korporasi. Ada Laksmi Amrita, saya sendiri, Diki Putra Arumawan, dan Febriana Elizabeth. Sebelum melanjutkan presentasi ini, apakah screen
share-nya sudah bisa terlihat? Sudah bisa. Sudah jelas, Bu. Sudah ya. Suaranya juga sudah terdengar ya? Jelas Ya, sekali. baik. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi sebagaimana tadi sudah juga teman-teman membahas, memberikan presentasi yang sangat-sangat baik, kami akan mempresentasikan apa yang sudah kelompok kami pers sudah buat. Yang pertama mengenai rumusan yang pertama, kebijakan pemidanaan korporasi di dalam RUU KUHP 2015. Kami fokus pada pasal 48 RKUHP bahwa disebutkan korporasi merupakan subjek tindak pidana yang mana sebelumnya itu belum terdapat di dalam KUHP yang berlaku sampai dengan saat ini. Yang ada hanya setiap orang atau manusia sebagai naturalised person. Kemudian berdasarkan pasal 189, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi di sini termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, sisi, firma, dan lain-lain. Kemudian dalam RUU KUHP itu dianut model pertanggungjawaban korporasi sebagaimana terdapat di dalam pasal 50 yang mengadopsi dua model, yaitu korporasi pembuat dan korporasi bertanggung jawab serta korporasi pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perbuatan korporasi yang dapat dipidana. Di sini di dalam RUU KUHP tidak disebutkan secara tegas tindak pidana yang merupakan tindak pidana korporasi. Namun di dalam pasal 50 RUU KUHP dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Namun ada beberapa pasal di dalam RUU KUHP yang secara tegas menyebutkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya terdapat di dalam pasal 644 dan pasal 737 tentang delik pencucian uang. Selanjutnya mengenai sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, di sini kami menemukan literasi mengenai kriteria penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi. Yang pertama ada derajat kerugian terhadap publik, tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer suatu korporasi, lamanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi, alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran, alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap, derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media, kemudian juga kriteria berdasarkan jurisprudensi, riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan korporasi, kemungkinan pencegahan, serta derajat kerjasama yang ditunjukkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana. Kemudian juga ada beberapa pendapat mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh korporasi, seperti Brike yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi itu hanyalah pidana denda. Tapi juga dapat selain itu dapat berupa penutupan seluruh korporasi, segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Peter Gilles yang menyatakan bahwa begitu juga dengan Louis Lokman bahwa untuk pidana yang dijatuhkan kepada korporasi itu adalah pidana denda, dan memang di ketentuan dalam Perma 13 2016 juga pidana denda, ada pidana tambahan, dan ada tindakan lain-lain. Kemudian di sini ada pendapat dari Bari Nawawi Arif yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan pada korporasi, yaitu finansial sanksi seperti denda, kemudian struktural sanksi, kemudian ada restriction untuk ini terkait dengan korporasinya, misalnya pembatasan kegiatan usaha, bahkan yang lebih berat untuk pembubaran korporasi tersebut. Serta yang terakhir itu adalah sanksi terkait dia berupa stigma. Kemudian untuk perumusannya sendiri mengenai sanksi pidana di korporasi itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan ada di Perma 3 2016 yaitu pidana denda. Dan di sini ada dalam hal pidana denda tersebut tidak dibayar, maka aset daripada korporasi itu yang dapat disita kemudian dilelang untuk mengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi tersebut. Kemudian juga diatur di Perma 3 2016 ada pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana.
Kemudian untuk yang rumusan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain bahwa terkait sanksi pidana untuk korporasi itu sendiri itu berdasarkan beda-beda tergantung pada undang-undangnya. Seperti ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan saksi dan korban, itu di situ mengatur mengenai adanya pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, begitu juga dengan pidana denda. Selain itu juga ada ditemukan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu ada di pasal 7 ayat 1 pidana denda, kemudian di pasal 7 ayat 2 pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara. Kemudian juga di pasal 9 ayat 1 dan 2, perampasan harta kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda. Selain itu pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda kepada pengurus korporasinya. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai kebijakan hukum acara dalam pemidanaan korporasi. Jadi sebagaimana KUHP yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, KUHP pun juga tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, di sini sebelum Perma 3 2016 ada peraturan Jaksa Agung nomor 28 tahun 2014, ini merupakan pedoman penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi di kejaksaan untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Di sini ada kriteria pertanggungjawaban korporasi, dan kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Perma 3 2016 yang merupakan pedoman bagi Mahkamah Agung untuk menangani tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh korporasi. Nah, di sini tuh ada dari tahap pemanggilannya, bagaimana melakukan pemanggilan terhadap korporasi, yaitu dipanggil di alamat korporasi tersebut atau tempat korporasi tersebut beroperasi. Kemudian juga dalam hal tidak ada alamatnya untuk yang kedudukannya ataupun tempat operasinya, maka ditunjuk untuk salah satu pengurusnya. Nanti dikirimkan pemanggilan itu ke alamat pengurus tersebut. Kemudian juga ada tahap di penyidikan, kemudian tahap di persidangan untuk pemeriksaannya, dan itu masih sesuai dengan bagaimana diatur dalam KUHP proses pemeriksaannya, namun ditambahkan bahwa keterangan dari korporasi itu merupakan alat bukti yang sah. Kemudian juga ada mengenai tentang perampasan aset negara. Demikian Pak yang dapat untuk materinya, ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan, ataupun dari kelompok kami, kelompok 3, teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan dari materi yang belum sempat saya tambahkan, saya persilahkan. Silahkan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Ya, satu Pak, dari saya Pak. Silakan. Ya, pertanyaannya tentang bagaimana kebijakan hukum pidananya dalam mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, karena sebagaimana kita tak ketahui dampak putusan terhadap pembinaan korporasi, apalagi bentuknya penutupan seluruh atau sebagian usaha, itu yang menderita bukan hanya yang berbuat salah, namun di situ juga ada buruh, pemegang saham, juga termasuk konsumen suatu pabrik. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bang Aris atas pertanyaannya. Kami rampung dulu, apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Atau untuk teman-teman yang lain, kelompok 3 yang sudah punya jawaban, boleh silakan untuk menjawab.
Ya, baik, saya coba menjawab. Nanti teman-teman yang lain boleh ditambahkan. Seperti kata Pak Sofyan ya Pak, nggak ada yang salah dalam berpendapat. Nanti kalau ada yang memang kurang tidak atau nggak berkenan, bolehlah kita sama-sama sharing. Tadi pertanyaannya Bang Aris, kalau saya salah tidak menangkap, bagaimana kebijakannya untuk penjatuhan pidana bagi korporasi, khususnya jika penutupan ya perusahaan, karena dampaknya kan banyak. Saya juga setuju untuk penjatuhan pidana berupa pencabutan izin perusahaan pun atau penutupan perusahaan itu menurut terhadap penutupan suatu korporasi itu menurut saya mungkin kalau untuk manusia, subjek hukum manusia itu sama dengan penjatuhan pidana penjara. Jadi sifatnya dia kalau bisa itu adalah yang terakhir, karena ketika suatu korporasi itu ditutup, itu dampaknya tidak hanya bagi pengurusnya saja, tapi juga bagi semua yang memang bergantung di situ, termasuk kayak karyawannya ataupun pekerjanya. Nah, sebelum menjatuhkan putusan itu kan, sebelum ke pidana yang sifatnya penutupan atau pencabutan izin, ketika misalnya yang dijatuhkan aja pencabutan izin, itu saja kan sudah berat, karena artinya misalnya perusahaan itu dia punya izinnya misalnya izin tambang beroperasi, misalnya izin usaha pertambangan operasi produksi, otomatis kan dia memiliki izin untuk melakukan produksi. Nah, ketika izin itu saja dicabut, otomatis kan kegiatan perusahaan itu berhenti, dia tidak dapat lagi berproduksi seperti itu, udah pasti merugikan secara finansial buat perusahaan tersebut. Gitu. Apalagi kalau sampai benar-benar memang pencabutan atau pembubaran perusahaan. Namun sebelum ke sana kan yang dipidana pokoknya adalah pidana denda. Nah, dalam hal denda tersebut dijatuhkan kepada korporasi dan tidak bisa dibayarkan, aset dari korporasi itulah yang akan digunakan, yang akan dilelang untuk mengganti dari penjatuhan pidana denda kepada korporasi tersebut. Nah, dan mungkin kenapa ada pidana berupa pencabutan izin usaha ataupun pembubaran, itu sebenarnya untuk efek jerah, agar korporasi itu tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh undang-undang. Demikian dari saya. Kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Terima kasih. Ya, izin menambahkan. Untuk mengenai pencabutan itu kan dia itu kan sifatnya pidana, termasuk dalam pidana tambahan, yang mana yang kita sebagaimana kita ketahui bahwa pidana tambahan itu merupakan prerogatif dari hakim itu sendiri. Pada saat di persidangan dia melihat apakah memang benar perusahaan itu butuh untuk dijatuhkan pidana tambahan, karena dari RUU KUHP tentang korporasi ini sebenarnya dia menganut double track system, di mana dia ada pidana pokok dan tindakan. Maksudnya apa? Supaya tidak hanya merugikan dari korporasi itu sendiri, tapi bagaimana korporasi itu juga bisa memberikan manfaat terhadap apa yang telah dia lakukan. Meskipun itu salah, tapi dia seolah-olah untuk mengembalikan. Misalnya suatu perusahaan dia merusak, mencemari lingkungan. Nah, bagaimana dia itu diberikan tindakan untuk mengembalikan supaya masyarakat yang berada di lingkungan sekitar itu tuh menjadi lebih baik gitu. Nah, itu maksud dari korporasi sendiri, ada namanya pidana pokok dan ada namanya tindakan. Nah, untuk mengenai pencabutan izin usaha itu sendiri sebenarnya itu termasuk dalam pidana tambahan yang nggak serta-merta juga hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut. Terima kasih. Saya pikir waktu kita tinggal beberapa menit. Jadi begini, dalam hal putusan yang paling berat bagi manusia adalah hukuman mati. Ada hukuman penjara. Nah, kalau bisa kita identikan, kalau perusahaan itu dicabut izin usahanya, itu artinya berarti ditutup, berarti dia dimatikan. Kalau dia misalnya pembekuan izin dalam waktu tertentu, ini mungkin kita lihat adalah sebagai suatu pidana penjara. Mungkin bisa kita identikan. Tidak bisa bergerak lagi dia, dibekukan.
Nah, tapi begini, persoalan bukan di situ. Pertama menjadi ukuran kita, lihat aja dulu kita hanya berpedoman bagaimana sanksi yang dapat diterapkan korporasi di RUU KUHP 2015. Itu yang menjadi fokus kita. Sanksi apakah dapat di situ? Namun sebagai menambah wawasan kita, tentunya boleh kita mengambil dari beberapa undang-undang lain, itu wajar. Nah, jadi kenapa saat ini juga pembubaran koperasi itu bukan menjadi pilihan? Karena dampaknya ini sangat luar biasa juga seperti yang saudara katakan. Korporasi-korporasi ini, terutama saudara sebagai hakim nantinya akan mengambil suatu keputusan yang mempunyai dampak yang sangat luas. Artinya hukuman mati terhadap satu orang mempunyai dampak yang sangat luas. Apalagi korporasi. Nanti pada saat saudara karir sudah mulai menengah, mungkin saudara ini sudah diundangkan. Sehingga saudara lah menentukan bagaimana korporasi itu yang saudara berikan putusan sebagaimana undang-undang yang ada tentunya. Ada satu contoh misalnya, kalau suatu korporasi ditugaskan dalam tanda kutip untuk melakukan suatu operasi pasar dalam kondisi yang darurat, atau ditugaskan misalnya kalau sampai sekarang ini melakukan suatu upaya vaksin, ada suatu korporasi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengimpor vaksin. Sementara di Indonesia, saudara lihat di Jakarta sudah PPKM, di Lampung juga katanya Senin PPKM. Ternyata korporasi ini melakukan suatu perbuatan yang sangat tercela atau sangat melanggar hukum. Contohnya dia memalsukan alat-alat vaksin, memalsukan misalnya vaksin itu sendiri, yang mana pemerintah sudah menghitung sudah sekian juta vaksin, tetapi semakin banyak atau nggak ada berkurangnya orang yang terpapar. Pada suatu saat misalnya sudah kita anggap KUHP sudah berlaku, apa ini diberikan sanksi? Apakah dalam kondisi yang darurat dia sudah sangat dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan amanat atau misi pemerintah? Bahkan dia mencari untung, bukan hanya mencari untung, tapi di samping itu merugikan masyarakat, merugikan negara. Nah, hal ini mungkin saudara bisa mengambil suatu keputusan. Saya tidak bilang ini dibubarkan, tetapi ini sebenarnya sudah nggak bisa dipertahankan. Dia sudah diberikan artinya kesempatan, sudah diberikan untung dan seterusnya, tapi dia melakukan suatu perbuatan seperti itu. Artinya tingkat memberikan sanksi kepada suatu korporasi sampai kepada sesuatu hukuman mati kalau manusia, itu tentunya suatu pertimbangan yang sangat matang. Tentunya, mohon maaf, sebagai seorang hakim yang mempunyai tanggung jawab moral, tentu dia akan banyak berserah, berdoa, apa yang harus diberikan putusan terhadap ini. Nah, kalau tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi yang kita anggap dapat dipertahankan terhadap orang ini, terhadap korporasi ini, nah, maka kita lihat RUU KUHP 2015 misalnya, kalau memang itu nanti sudah berlaku. Kalau tidak, ya undang-undang apa yang sekarang, seperti misalnya narkotika atau tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau perusahaan itu kerjanya hanya mencuci uang, di penampungan uang, nah itu mungkin saudara juga bisa jadikan itu sebagai suatu upaya sanksi yang maksimal berdasarkan undang-undang itu. Nah, kemudian saya tambah sedikit, tentu sanksi ini seperti yang kita katakan bisa pengurus saja yang dikenakan, boleh korporasi saja, tapi boleh korporasi dan pengurus, tergantung bagaimana peran masing-masing. Itu seperti yang sudah kita kemukakan kemarin. Nanti kita lihat dalam RUU KUHP. Ini kan hanya kita masih dalam rencana undang-undang, bukan hukum positif. Bisa aja berubah, itu bisa berubah. Tetapi maksud saya adalah sebagai kita mahasiswa, sebagai mahasiswa pasca sarjana, saudara sudah bisa mengantisipasi. Pada saat ini diundangkan nantinya, saudara sudah ada bayangan, sudah pernah belajar itu, sudah pernah kita bahas dalam seminar walaupun sederhana. Tentunya ini membuat wawasan kita semakin luas. Tentunya adalah saudara mengambil S2 atau pasca sarjana, ada penambahan sedikit wawasan. Nah, artinya semua itu berpaling kepada kita semua. Nah, itu
Itu yang perlu kita saya pikir kita lihat. Ini fokusnya pada saat ini kita seminar hanya satu topik. Bagaimana pandangan rencana undang-undang Kutab Undang-Undang Hukum Pidana kalau nanti diundangkan yang sekarang 2015. Nah itu saja. Saya lihat seminarnya cukup baik. Saya menghargai dan saya sendiri mengapresiasi mahasiswa teman-teman semuanya sangat serius. Apalagi kita bisa bertemu, tentu seriusnya kan 2 kali lipat. Ini tidak ketemu aja saya lihat serius. Artinya tidak ada yang setengah-tengah. Saya lihat memang beda. Mohon maaf, saya memberi materi di sini dan di tempat lain. Ini luar biasa saya lihat subjeknya atau substansi juga sangat mengena. Itu saya terima kasih kepada saudara. Artinya inilah satu gambaran dari suatu kebanggaan bagi kami juga dari Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Lampung. Jadi kalau yang belum nanti dikumpulkan tugasnya, nanti saya minta kepada administrasi, nanti akan saya nilai, tapi tentunya penilaian itu saya anggap semua benar. Hanya masalah A+ atau A saja, cuma itu aja bedanya. Jadi supaya nilainya bagus-bagus semua, nggak ada yang mengecewakan. Tapi semua nanti tergantung bagaimana juga kami bersama dengan Pak Maroni. Tentunya kelas politik hukum pidana, kalau saya ditanya Pak Maroni, saya lihat mahasiswanya aktif-aktif dan sangat super dan baik. Karena kalau ketua kelas tadi mengatakan ini kuliah terakhir bahkan minggu yang lalu, tentunya saya mengambil waktu istirahat saudara hari ini. Nah jadi terima kasih. Saya sebagai dosen pembimbing politik kriminal menutup kuliah ini, semoga saudara sehat-sehat semua, apalagi zaman COVID, hati-hati supaya anak-anak pintar jangan ada yang kena COVID kan begitu ya. Jadi itu saja, selamat melanjutkan perkuliahan berikutnya, kita sehat-sehat. Terima kasih Pak Ketua Kelas. Baik Pak, satu lagi Pak, yang makalah dan PPT dikumpul di grup aja atau langsung japri ke Bapak Pak? Saya pikir gini aja ke Pak siapa Pak Rohim. Pak Rohim aja. Nanti saya ya, Pak Rohim ya. Baik Pak. Kumpul nanti dia kalau ke Pak Rohim aja supaya jangan dua arah. Karena Baik, saya kangen sama Pak Rohim kan gitu. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya dan bimbingannya Pak. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.